Terima kasih. Ladies and gentlemen, next, the 10th agenda that is awarding the Honorable Mrs. Wilda Amalia Sarjana Pendidikan. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membacakan surat keputusan tentang penetapan siswa berprestasi bidang non-akademik. Surat keputusan nomor 972/421.5/2022 tentang penetapan siswa berprestasi bidang non-akademik SMK FKIP Banda Kudus tahun pelajaran 2021-2022. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan NU Banda Kudus setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Siswa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai siswa berprestasi bidang non-akademik tahun pelajaran 2021-2022 dan kepadanya diberikan penghargaan. 2. Apabila di kemudian hari terhadap kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 22 Mei 2022, Kepala SMK FKIP Banda Kudus, Kasiati SPD tertanda-tangani. Lampiran surat keputusan Kepala SMK FKIP Banda Kudus nomor 972/421.5/2022 tanggal 22 Mei tahun 2022. Daftar siswa berprestasi bidang non-akademik SMK FKIP Banda Kudus tahun pelajaran 2021-2022. Bagi siswi yang namanya kami sebut harap maju ke depan. 1. Nomor induk siswa 0719. Nama Dewi Rosita Alamanda. Alamat Sukoharjo RT 1 RW 2 Ngepung Patian Rowo Nganjuk Jawa Timur. Prestasi 1. Finalis Modest Fashion Project tahun 2021. 2. Juara 3 Bea Cukai Fashion Week tahun 2021. 3. Desainer dalam koleksi Ivan Jogja Fashion Week tahun 2022. 4. Desainer koleksi pada event Muslim Fashion Festival tahun 2022. 2. Nomor induk siswa 1021. Nama Monira. Alamat Dusun 3 Tupuke RT 002 RW 003 Ajangale Bone, Sulawesi. Prestasi 1. Juara 2 storytelling dalam Institute English Competition tahun 2020. 2. Desainer koleksi pada event Jogja Fashion Week tahun 2022. 3. Juara 1 storytelling competition dengan tema Indonesian Full Text or Indonesian Heroes tahun 2021. 4. Desainer koleksi pada event Muslim Fashion Festival tahun 2022. 3. Nomor induk siswa 0967. Nama Najla Mufida Asbi. Alamat Dusun Geroket, Kecamatan Geroket, Kabupaten Buleleng, Bali. Prestasi 1. Juara 3 Sakura Collection di Singapura tahun 2020. 2. Desainer koleksi pada event Jogja Fashion Week tahun 2022. 3. Desainer koleksi pada event Muslim Fashion Festival tahun 2022. 4. Nomor induk siswa 0929. Nama Fatih
Fatin Naziha, alamat Kenangan Timur, RT 02 RW 01, Salaman, Magelang. Prestasi 1. Juara 1 Bea Cukai Fashion Week tahun 2021. 2. Desainer koleksi pada event Jogja Fashion Week tahun 2022. 3. Desainer koleksi pada event Muslim Fashion Festival tahun 2022. 5. Nomor induk siswa 0962. Nama Nabila Odita Salsabila. Alamat RT 07 RW 03 Candi Rejo, Ungaran Barat, Semarang. Prestasi finalis lomba Modest Fashion Project tahun 2021. 6. Nomor induk siswa 0921. Nama Dinda Hamidah. Alamat Rajan RT 01 RW 05 Kranjon, Kota Kudus. Prestasi finalis challenge Sarung Ismai New Style pada event Muslim Fashion Festival tahun 2022. 7. Nomor induk siswa 0965. Nama Naila Sofatin. Alamat Tumpang Kasar RT 1 RW 5 Kecamatan Jati Kudus. Prestasi finalis lomba rancangan busana oleh Badan Pemulung Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 22 Mei 2022. Kepala SMK Edukan Kudus Kasyati SPD tertandatangani. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Koryati RF SPDI untuk berkenan memberikan penghargaan. Kepada Ibu Kasyati SPD untuk berkenan. Kepada Ibu Japriati SPDI, Ibu Kasyati SPD dan Bapak Raja Senjiman Hidayat diucapkan terima kasih. Pada anak-anak silakan bisa kembali ke tempat dan selamat. Demikian surat keputusan tentang penetapan siswa berprestasi bidang non-akademik SMK Edukan Kudus tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. The Honorable Ladies and Gentlemen, the 11th agenda is verbal speech that will be delivered by the representative of 12th graders.
to Miss Dinda Hamidah. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua BPPPMNU Banat Kudus, yang kami hormati Ibu Pengawas SMK NU Banat Kudus, yang kami hormati Ibu Kasyati selaku Kepala SMK NU Banat Kudus, yang kami hormati Ibu Guru serta seluruh tenaga kependidikan SMK NU Banat Kudus, yang kami hormati Bapak, Ibu, segenap tamu undangan yang mohon maaf belum dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa yang saya sayangi, seluruh teman-teman seperjuanganku kelas 12 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini dalam rangka pelepasan peserta didik kelas 12 SMK NU Banat Kudus tahun pelajaran 2021-2022. Dan tak lupa marilah kita lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili seluruh teman-teman kelas 12 untuk menyampaikan serangkaian kata di hari pelepasan kami hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak dan panitia yang ikut serta menyukseskan acara pelepasan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk teman-temanku kelas 12 atas keberhasilannya dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi oleh seorang siswi SMK NU Banat Kudus. Hadirin yang berbahagia, 3 tahun kita sudah menempuh pendidikan di SMK tercinta ini. Banyak suka, duka, tawa maupun tangis yang kita telah lalui bersama. Hingga akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari di mana kita semua akan dilepas dan meninggalkan sekolah tercinta ini. Perasaan yang bercampur aduk seperti senang, sedih menjadi satu. Karena kita menyadari bahwa ini adalah saatnya kita berpisah dan menentukan jalan hidup kita masing-masing. Sungguh berat rasanya untuk meninggalkan semua ini karena kenang-kenangan yang kita telah ukir bersama sangatlah indah. Namun kini tiba saatnya kita harus terjun ke dalam dunia bermasyarakat yang sebenarnya, di mana kita harus menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di sekolah ini. Dan ingatlah teman-temanku sekalian, bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan kita semua, melainkan adalah langkah awal, langkah baru, menentukan masa depan kita semua. Semoga apapun yang kalian tuju, selalu membawa keberkahan, kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mewakili seluruh teman-teman kelas 12 memohon maaf kepada seluruh ibu guru jika semasa kita menimba ilmu di SMK Banat seringkali membuat kesalahan, baik lahir maupun batin. Tiada gading yang tak retak,
Maka sekali lagi kami memohon keikhlasan hati Ibu Guru untuk memaafkan segala kesalahan yang telah kami perbuat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dan waktu Ibu Guru semua untuk mendidik kami. Sehingga kami bisa menjadi manusia dengan pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan berbakti kepada orang tua. Tanpa Ibu Guru sekalian, kami bukanlah apa-apa. Maka sungguh besar jasa yang kalian berikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua jasa-jasa Ibu Guru, dan semoga Ibu Guru diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga berpesan kepada adik-adik kelas untuk rajin-rajinlah belajar dan mengikuti apa yang disarankan Ibu Guru untuk kalian. Serta gunakanlah waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang positif bersama teman-teman, karena masa SMK adalah masa yang paling indah yang tidak akan kalian dapatkan kembali. Jangan sampai kalian menyesal karena menyanyiakan masa remaja yang indah. Untuk teman-teman seperjuanganku, teruslah berjuang. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ataupun teman-teman yang ingin berwirausaha, dan teman-teman yang ingin melanjutkan memasuki pondok pesantren, semoga tercapai semua apa yang dihajatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri kata wadah ini, ada pun sedikit dari bentuk terima kasih kami kepada Ibu Guru sekalian. Untuk teman-teman, boleh dibantu membagikan ke Ibu Guru yang ada di ruangan ini. Sekali lagi kepada seluruh Ibu Guru karena telah membimbing dan mendidik kami selama 3 tahun menimba ilmu. Semoga Ibu Guru senantiasa mendoakan kesuksesan kami kelak. Dan juga selamat kepada peserta didik kelas 12 atas keberhasilannya. Semoga kita dapat bertemu dalam waktu dan keadaan yang berbeda, di mana kita telah menggapai semua cita-cita kami. Demikianlah kata wadah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata atau kesalahan yang saya perbuat, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian motivasi entrepreneur kepada Kak Anissa Mahanani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPP MNU Banat Kudus DRS Haji Nur Hidayat, Pak, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Hajah Huryati RF SPDI, selamat pagi Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK NU Banat Kudus SPD, Bu, ketemu lagi sama Risa. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala RA, MI, MTS, MA, serta Direktur Aknuba.
Yang saya hormati ibu-ibu guru dan tenaga kerja pendidikan SMK NU Banat Kudus. Bu. Yang saya hormati segenap tamu undangan serta adik-adik yang hari ini sepertinya sangat berbahagia ya. Gimana? Saya izin maju ya Pak, Bu. Mari. Gimana rasanya adik-adik menjadi alumni dari SMK NU Banat Kudus? Coba suaranya. Seneng atau kaget tiba-tiba udah lulus 3 tahun tidak terasa? Benar? Gimana? Atau kecewa ternyata yang di depan sini bukan Dian Pelangi, tapi Risa Maharani lagi. Kecewa nggak? Nggak ya? Bercanda ya? Gimana rasanya? Kaget, tiba-tiba udah, waduh lulus gitu ya? Oke. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu, saya adalah alumni dari SMK NU Banat Kudus, masuk tahun 2015. Lulus di tahun 2017. Cerita singkatnya saya ini masuk ke SMK NU Banat Kudus tuh karena parkir MA penuh. Jadi awalnya saya tuh mau masuk MA Pak. Tapi parkirnya penuh karena pada saat itu udah terkenal sangat favorit ya Bu ya, udah tahu ya. Jadi parkirnya tuh ke SMK. Pas turun, Bunda, ibu saya ketemu sama Bu Ida. Saya agak deg-degan Pak Bu, sama Bu Ana. Nggih Bu, saksinya Bu Ana. Jadi pas turun, ibu saya nanya-nanya sama Bu Ana, maaf saya deg-degan Bu Ana, maaf nggih. Ketemu sama Bu Ana, terus ibu saya ngobrol sama Bu Ana ya. Risa kayaknya nih sekolah yang cocok deh buat kamu, katanya gitu. Teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi akhirnya singkat cerita saya itu malah jadi daftarnya itu ke SMK, nggak jadi ke MA. Tapi saya nggak nyangka sampai sekarang, ternyata awal mula titik karir saya tuh dimulai dari SMK. Masuk ke SMK, saya harus bertanggung jawab walaupun ini bukan pilihan saya, tapi tetap yang menentukan masa depan saya, yang menentukan kesuksesan saya adalah diri saya sendiri. Jadi walaupun sekolahnya nggak sesuai, walaupun sekolahnya kayaknya SMK Banat ini kenapa harus masuk sini ya, apalagi pada saat itu SMK belum sepopuler ini, benar ya, 2015 tuh SMK masih dianggap sebelah mata lah. Kalau misal sekarang mah udah terkenal ya, SMK NU Banat Kudus sekarang aja udah dari banyak banget nih, dari luar Jawa, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat itu ada semua. Dulu saya nggak kayak gitu. Bahkan banyak yang bilang kenapa harus masuk sekolah tata busana, kalau misal les jahit aja bisa, ya nggak? Aku dulu kayak gitu. Bahkan dari keluarga aku sendiri, nenek aku pernah bilang kenapa harus masuk ke sekolah penjahit katanya gitu. Kalau misal ujung-ujungnya aku bisa kok ngelesin kamu gitu, karena background nenek saya tuh memang kebetulan penjahit. Tapi ya udahlah saya heroin aja gitu kan. Agak nyontek-nyontek dikit ya. Nah, ketahuan ya Bu ya, sepertinya dulu ketahuan nyontek. Saya deg-degan Bu kalau misal kayak gini. Saya kira cuman murid, ternyata banyak orang-orang terhormat di sini. Nah, setelah itu ternyata yang saya rasakan bedanya antara sekolah biasa dengan sekolah SMK. SMK tuh lebih memberikan banyak peluang, lebih banyak memberikan muridnya untuk bereksplor. Itu yang saya rasakan ketika saya masuk ke SMK. Banyak acara lomba, guru-guru juga setia membimbing, ayo no ikut lomba ini, ayo no ikut lomba ini. Rasanya tuh males waktu masih sekolah, kenapa sih Bu kok harus ikut-ikut lomba, kenapa sih Bu kok harus saya lagi, kenapa sih Bu kok terus-terusan disuruh ikut lomba, terus-terusan disuruh ini harus aktif ini tuh kenapa sih Bu gitu. Ternyata yang saya rasain tuh ketika saya naik ke kelas 2. SMK menjadi sekolah pilihan dari SMK-SMK yang ada di Kudus untuk mendapatkan support dari Jarum Foundation, benar? 2016 itu pertama kali aku kelas 2, naik ke kelas 2 SMK. Waktu itu Jarum bikin brand namanya Zelmira untuk SMK NU Banat Kudus, tentunya butuh desainer dong Zelmira, yang asiknya launchingnya itu di Hong Kong waktu itu. Nah,
Jadi Zalmira ini butuh desainer, terus satu sekolah itu dites, bukan hanya kelas 2, bukan hanya kelas 1, tapi satu sekolah itu dites, jadi sayembara gitu. Siapa nih yang cocok buat perwakilan ke Hong Kong buat jadi desainernya Zalmira? Siapa coba yang nggak pengen, ya kan? Karena udah kebiasaan ambisius nih, dari kelas 10 nih udah disuruh, Ila, Bu Ana, Bu Lili, ayo ikut lomba, ayo ini. Jadi anaknya tuh ambisius, pengen terus berprestasi gitu. Ini ada sayembara ini semangat banget. Akhirnya ikut sayembara dan alhamdulillah kepilih menjadi perwakilan buat ke Hong Kong 2016. Nah itu baru ngerti nih, ini ya Allah alhamdulillah banget ya kelas 2016 nih saya umur berapa ya Bu? Sekarang udah 24 soalnya. Waktu itu panggung segede itu saya masih SMK loh. Bukan anak universitas, saya masih sekolah di SMK, tapi saya bisa ke panggung di Hong Kong. Itu bukan karena tiba-tiba kepilih ya, tapi ada sayembaranya gitu, ada prestasinya. Nah dari situ tuh saya tahu, oh ternyata bu guru di SMK Banat nih nyuruh-nyuruh untuk berprestasi, nyuruh-nyuruh untuk terus ikut lomba biar ada rasa ambisiusnya. Pengennya tuh terus aja, terus maju. Jadi saya tuh addicted. Rasa ambiusnya dalam diri saya tuh kayak menggebu-gebu. Ngerti nggak? Kayak udah pengen, tadi ada tuh yang di depan yang dipanggil untuk berprestasi, gimana rasanya? Pengen berprestasi terus, ya nggak? Tadi coba, siapa? Pengen lagi nih, abis ini aku udah juara 1 nih. Ada nggak juara 0 nih, paling atas, terbaik ada nggak? Gitu nggak rasanya? Iya nggak? Sama, saya juga merasakan hal itu. Kelas 2, terus alhamdulillah kepilih jadi, ini yang belakang ada suaranya nggak nih? Dengar? Oke, semangat ya. Kelas 2 rasanya ambisius banget, ya teman-teman setuju ya yang tadi di depan itu rasanya udah juara 1, ada lagi nggak juara terbaik, ada lagi nggak juara terfavorit, benar nggak? Benar? Ya, sama saya juga. Jadi setelah pulang dari Hong Kong naik ke kelas 3, singkatnya naik ke kelas 3. Kelas 3 itu, aduh habis ini prestasi apa lagi ya, sedangkan kelas 3 tuh udah jarang untuk diminta bu guru ikut lomba karena harus fokus ke UN, masih ada UN ya waktu itu aku. Jadi fokusnya disuruhnya ke UN, tapi saya tuh orangnya mikir terus. Karena udah ambisius tadi, rasa ambisiusnya tuh udah kebentuk dari awal masuk ke SMK. Karena disuruh-suruh terus, mau aja gitu ya. Kenapa ya Bu? Mau terus ikut lomba, alhamdulillahnya. Ternyata rasa ambisiusnya kebentuk, terus kelas 3 nih, habis ini ngapain ya? Masa setelah lulus nih harus ada dong pilihannya, iya nggak? Kayak teman-teman di sini masih bingung? Atau udah ada tujuan? Udah ada dong ya pasti. Nah kelas 3 awal masuk itu saya bingung. Jadi karena saya udah kebiasaan ikut lomba, saya yakin awal titik karir saya itu dimulai dari prestasi. Jadi saya masih ambisius pengen ikut lomba. Jadi waktu kelas 3 saya ikut lomba Modis Young Designer Competition 2017 ya. Nah, lulus tahun 2017. Ya Bu, saksinya habis UN langsung berangkat ke Jakarta ya Bu. Langsung ya, habis UN, langsung berangkat ke Jakarta. Rasanya tuh harus menang aja. Soalnya MYDC ini lomba yang bagus dan saya rasa ini bisa kok jadi titik awal karir saya gitu. Karena menangnya waktu itu hadiahnya tuh berangkat lagi ke Hong Kong, kolaborasi dengan Zoya sama uang tunai. Ya, jadi harapan saya satu-satunya itu saya harus menang lomba ini. Karena kalau nggak ada, saya bubar waktu itu. Dan ternyata nggak menang. Ternyata nggak menang. Jadi rasanya tuh bingung gitu. Habis lulus nih mau ngapain ya? Karena saya pribadi nggak pengen masuk ke universitas. Nggak begitu suka, mungkin ada yang suka nulis-nulis, ada yang suka bikin skripsi, ada yang suka bikin cerita, tapi saya nggak suka. Saya lebih suka ngomong, saya lebih suka dengerin orang yang menginspirasi, saya lebih suka hal-hal itu. Jadi nggak pengen masuk ke universitas dan saya yakin saya bisa membuat usaha dari lulus dari SMK ini. Saya yakin. Dan saya yakin awal mulanya itu dari prestasi, dari lomba. Jadi saya nyobain itu dan ternyata nggak menang. It's okay. Buyar pilihan saya untuk menang. Nggak apa-apa.
lagi UN kayak gini, lagi apa ini acara akhir usana kayak gini, saya mikir 3 hal yang ada di kepala saya. Yang pertama, masuk universitas, karena memang background keluarga saya tuh lebih agak keras di pendidikan. Mumpung bunda masih mampu ngebiayain kamu ke universitas. Mumpung bunda masih mampu untuk ngebiayain kamu. Jadi bunda saya tuh nyuruh kuliah sebenarnya waktu itu. Tapi saya nggak pengen. Tapi ya udah deh, pilihan pertama saya kuliah, tapi saya harus janji sama diri saya kalau saya harus lebih berprestasi, kalau saya harus memulai usaha ketika saya masuk ke universitas. Jadi hal-hal yang belum saya lakukan di SMK itu saya cateti semuanya. Belum mulai usaha, belum ini, makanya pas lulus bingung nih, ngerasanya cepet banget sekolah 3 tahun lulus belum punya usaha. Nanti yang namanya misalkan teman-teman ada yang masuk ke universitas itu nggak akan kerasa. Kuliah berapa tahun Bu? Berapa? 4 tahun. 4 tahun itu nggak akan kerasa. Kalau hal-hal yang kalian lakuin kok belum usaha ya, itu tetap diulangi lagi, ya 4 tahun nggak akan kerasa. Sedangkan masa depan ya di tangan kita sendiri, iya nggak? Nah jadi waktu itu pilihan saya ketika mau masuk universitas, hal-hal yang saya nggak lakuin di SMK, contohnya wirausaha, padahal di SMK ada mata pelajaran wirausaha. Tapi saya nggak melakukan itu hal yang saya sesalin sebenarnya. Padahal kalau bisa dimulai dari SMK, mungkin lulus saya udah punya usaha, ya nggak? Tapi nggak saya lakukan, makanya saya note, kalau pilihannya masuk universitas, saya harus mulai usaha, karena saya pengen jadi pengusaha. Ya. Pilihan yang kedua, saya lupa pilihan yang kedua waktu itu apa, sebentar ya. Pilihan yang kedua itu saya pengen jadi pengusaha aja deh, pengen jadi pengusaha tapi problemnya butuh modal, betul. Saya nyontek tadi ada yang ngomong modal gitu, betul modal. Alhamdulillah kedua orang tua saya ini orang mampu, tapi yang namanya minta uang tuh susah banget. Bun, minta dong modal, Risa pengen jadi pengusaha aja, nggak pengen masuk universitas, pengen bikin usaha. Ya udah, bunda kasih, kamu butuh berapa, tapi bikin bisnis plan. Kayak ke perusahaan gede, walaupun ke orang tua saya. Privilege-nya memang bukan agak pelit, tapi itu yang diajarkan orang tua saya. Kalau mau usaha, kamu harus bertanggung jawab atas uang yang bunda kasih, itu modal, bukan bunda kasih. Waduh kalau kayak gitu mundur, belum bisa nih tanggung jawab kayaknya ya. Terus pilihan yang ketiga, saya kerja di bidang yang nyambung sama SMK, karena ya pasti saya akan keterima di kerja yang sama-sama dong, maksudnya bakalan keterima, maksudnya pengennya itu langsung pengen jadi desainer gitu kerjanya. Bisa, masuk SMK bisa, waktu itu ada yang nawarin untuk bekerja di bidang yang saya tekuni di SMK Banet jurusan Tata Busana, walaupun yang ditawarkan tuh bukan jabatan yang tinggi, belum jadi desainer, masih jadi QC, masih jadi apa. Pilihannya itu ada 3, kuliah, usaha udah coret karena harus bikin pertanggungjawaban ke orang tua. Yang ketiga adalah kerja, jadi pilihannya ke universitas atau kerja. Masih bingung sambil sholat malam, terus ngecat bu guru, Bu ada nggak ya lowongan kerja atau apa gitu, minta pendapat, teleponan sama Bu Laila, karena dulu beliau adalah, udah saya anggap sama ibu sendiri Bu Laila tuh. Dulu waktu di SMK udah jadi penasehat saya, tanya-tanya apa dan sebagainya. Terus alhamdulillah Jarum ngontak minta anak-anak yang berprestasi. Jadi dari SMK kontak saya, Risa ini kamu mau disekolahin sama Jarum gitu katanya. Tapi bukan asal Jarum tiba-tiba SMK Banet tiba-tiba milih Risa Maharani. Itu ada intensnya, rasa terus nanya ke guru, terus silaturahmi ke bu guru. Jadi bu guru di SMK Banet itu juga ingatnya sama Risa, makanya yang di sini Risa bukan Dian Pelangi ya kan? Iya nggak? Karena ingatnya bu guru sama Risa, karena terus menjalin silaturahmi sehingga menambah relasi. Jadi SMK ingatnya sama Risa, nih Risa kamu mau disekolahin sama Jarum waktu itu. Akhirnya alhamdulillah 3 poin itu udah deh nggak jadi. Akhirnya dapat beasiswa dari Jarum Foundation.
ke Jakarta. Tapi tetap, walaupun sekolahnya tuh singkat, waktu itu cuma 8 bulan, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, bukan 3 tahun, hanya 8 bulan. Sama tetap poinnya, 8 bulan hal yang belum saya lakukan ketika saya di SMK, saya pengen mulai. Karena rasanya nyesel banget, di SMK tuh banyak hal yang sebenarnya tuh kalau misalnya dipikir-pikir, kita bisa kok. Kalian udah diajarin jahit, udah diajarin gambar, bisa kok waktu masih di SMK buka jasa gambar, buka jasa ini bisa, kitanya aja yang nggak mau. Saya juga waktu itu nggak mau. Oke, kalian juga kelas 3 ya. Kalau kelas 1 sama 2 beda cerita lagi ya nggak? Harus bermotivasi untuk jangan kayak gitu. Kalau kalian kan sama di titiknya kayak saya ya, udah mau lulus. Jadi waktu itu saya dapat uang saku dari Jarum, dapat uang saku dari orang tua, saya kumpulin. Masih dalam benak saya yakin saya bisa jadi pengusaha atas prestasi. Rasa ambisius pengen jadi yang pertama, pengen jadi yang menang itu masih menggebu-gebu dari diri saya. Jadi waktu sekolah dapat uang saku, saya kumpulin, dapat uang saku dari orang tua. Orang tua saya ada banyak, alhamdulillah. Jadi dikasih uang sakunya banyak gitu kan. Buat apa nih kayaknya nih, banyak nih. Tapi buat usaha belum cukup. Jadi saya kumpulin, saya mengikuti lomba lagi MYDC 2018. Dan kalian tahu, alhamdulillahnya juara. Ih gak ada yang nebak, gak seru ya? Alhamdulillah juara pertama. Dan itu awal titik karir saya dimulai. Ya, itu cerita. Ini mulai habis ini mulai sesi pamer Pak saya. Pamer prestasi nggak apa-apa ya Pak. Jadi setelah juara pertama, akhirnya rasa ambisius saya tuh terbayar. Nih nabung nih dari 8 bulan yang lalu, alhamdulillahnya menang. Untungnya balik modal, dapat uang tunai 15 juta. Yang serunya lagi, berangkat ke Hong Kong lagi, bedanya pakai brand aku. Ya, pakai brand saya sendiri. Terus hadiah yang paling lebih mengejutkan lagi, saya itu mendapatkan tawaran kolaborasi dengan brand Zoya, Pak. Bu, saya mendapatkan tawaran kolaborasi dengan brand Zoya. Bayangin, anak lulusan SMK, nggak pernah masuk universitas, hanya berhenti sekolah di SMK bisa berkolaborasi dengan brand muslim terbesar di Indonesia. Dengan usia, saya tuh kalau ngomongin usia tuh 18 tahun waktu itu. 18 tahun, ya kan? Teman-teman 18 tahun ya? Sama. Ditawarin kolaborasi. Senangnya tuh udah bukan cuma seneng, kalau seneng E-nya ada 20 gitu tak tulis, seneng banget gitu rasanya. Bisa rasanya tuh bangga gitu sama diri sendiri. Kok bisa ya aku nih yang anak lulusan SMK NU Banat Kudus nih bisa kolaborasi dengan Zoya. Bukan cuman Zoya terus dijual, bukan desainer yang di belakang panggung, enggak, Risa Maharani for Zoya. 18 tahun itu pencapaian saya terbesar, 18 tahun bisa kolaborasi dengan Zoya dengan nilai kontrak kerja 200 juta sebagai lulusan SMK NU Banat Kudus. Terima kasih tepuk tangannya. Nah, setelah selesai dari Zoya, saya ini orangnya tetap ambisius. Memang itu ambisius yang kadang bagus, bisa dicontoh, kadang juga kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus. Jadi kadang saya juga perlu diskusi sama ibu-ibu guru, kayak tetap juga silaturahmi, minta pendapat. Gimana ya Bu enaknya, udah apa lanjut ya, gitu. Ke orang tua, ke ibu guru itu pasti utama. Jadi setelah kontrak 1 tahun, alhamdulillah penjualannya udah nyampe 12 M ke Zoya, hasil dari kolaborasi saya. Tapi ini saya udah ngerti duit nih, umur 19 tahun nih ternyata 200 juta nggak ada apa-apanya. Jadi rasanya kayak kurang puas gitu ya. Masa ya dapat 12 M, saya cuma dapat 200 juta gitu kan Pak. Akhirnya jadi pengusaha asik nih gitu ya kan. Akhirnya dapat uang modal, nggak perlu bikin bisnis plan. Saya bisa bercita-cita untuk menjadi pengusaha dari hasil modal yang saya hasilkan sendiri dari kerja berkolaborasi dengan Zoya. Nah,
Sampai saat ini saya masih membangun usaha saya. Belum besar, masih kecil, belum sebanyak Zoya, belum sebanyak penghasilan di sudah banyak ya Mar ya. Ini asisten saya BTW. Udah banyak alhamdulillah. Ya masih 500 lah per tahun. Alhamdulillah. Masih kecil, tapi saya yakin usaha saya akan terus berkembang, akan terus bangkit. Dan saya saya tuh masih nggak nyangka gitu. Saya sebagai alumni tuh bisa sampai detik ini gitu. Ya, jadi kalau misal saya bisa, saya juga yakin kalian yang ada di sini sudah mulai mencatat apa yang belum dilakukan di SMK, ya. Udah mulai kayaknya ada yang kecewa-kecewa ya, wah kenapa nggak dari dulu ya saya lakuin ini, saya udah bisa buka usaha, saya SPP di universitas bisa saya ini sendiri, ya. Jadi bu guru-bu guru juga nitip pesan buat ke saya, buat adik-adik juga. Kalau yang ngomong ibu guru tuh kayaknya kadang kalian kayak kurang ngena gitu di hati. Kalau bu guru tuh gitu. Sebenarnya ini juga saya sampaikan nih atas dasar permintaan ibu guru. Katanya biar lebih ngena Riz. Kalau umur bu guru mah udah lama, kalau kamu kan masih muda gitu. Sebenarnya ini pesan-pesan juga dari bu guru gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan di luaran sana, apapun yang kalian pilih setelah lulus dari SMK itu, tetap berpikiran terus maju, terus punya ambisi. Jangan cepet gampang puas dengan udah enak masuk universitas, udah ngikutin aja tiba-tiba lulus lagi kayak gini. Nanti bingung lagi, padahal masa depan ada di tangan kalian gitu loh. Jadi harus terus jadi, aku pengen jadi pengusaha. Siapa sih yang gak pengen jadi pengusaha? Saya loh bisa kemana-mana tanpa harus takut per bulannya tuh harus gaji karyawan, harus apa, nggak perlu takut karena udah jalan. Enaknya jadi pengusaha tuh gitu, bisa kemana-mana, bisa ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, bisa flashback di SMK, kondangan juga tinggal kondangan ya. Jadi terapkan dalam diri kalian, aku pengen jadi pengusaha apapun yang terjadi. Jalannya nanti gampang, yang penting aku punya poin-poin caranya jadi pengusaha tuh gimana. Sekarang masih bingung, tapi nanti akan ngerti. Sebenarnya bisa aku jadi pengusaha, tapi yang belum aku lakuin tuh ini gitu. Jadi kalian harus tekanin dalam diri kalian, aku bisa jadi pengusaha. Walaupun aku sekarang masih kerja sama orang, aku masih jadi karyawan, aku mau nabung. Aku mau belajar sama yang lebih ahlinya lagi, nantinya aku pengen jadi pengusaha. Gitu ya teman-teman? Semangatnya. Nggak ada sesi tanya jawab ya Bu kalau di sini. Nggak apa-apa lah Bu. Semangat ya. Semangatnya, oh nggak ada suaranya sih yang belakang dong. Semangat ya, saya ya semangatnya masih 20% lah. Ya. Tahu kebingungan nih, ya. Gitu ya teman-teman, pesan saya, kesuksesan itu faktor internal. Faktor eksternalnya itu dari orang lain. Jadi di luaran sana tuh banyak kesempatan, tapi kalau dari faktor internalnya, faktor dari diri kita sendiri, nggak yakin sama diri kita sendiri ya nggak akan jalan. Tapi kalau dari kitanya sendiri yakin, aku bisa kok kayak, kalau saya tuh terlalu membanggakan diri, saya bisa kok kayak Dian Pelangi, saya bisa kok kayak Ivan Gunawan, atau saya bisa kok kayak Mbak Risa yang nggak perlu masuk universitas aja udah bisa bikin usaha yang omset, ngomongin omset, maaf ya. Kayak gitu ya, pasti bisa, kalian tuh bisa. Pasti ada jalannya, itu faktor internal. Faktor eksternalnya itu dari luaran ya, kita sendiri yang menciptakan kesempatan itu. Oke? Teman-teman, SMK? 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 Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau misalnya ada salah kata pengucapan nama atau salah kata saya selama di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Then the next agenda is fashion show from students of SMK NU Banat Kudus. Without further ado, here is Zelmira, SMK NU Banat Kudus.
fall. Every now and then I lose control. In your eyes I see your thoughts surrounding me, and I've a little bit of thought for you. Every now and then I fall. Every now and then I lose control. In your eyes I see your thoughts surrounding me, and I've a little bit of thought for you. Every now and then I fall. Every now and then I lose control. In your eyes I see your thoughts surrounding me, and I've a little bit of thought for you. Every now and then I fall. Every now and then I lose control. In your eyes I see your thoughts surrounding me, and I've a little bit of thought for you. Your feelings I find it's so hard to be left behind, so I'll run and you'll hide. We know better than to stay outside. You're cold, you're away. You said you should never stay, but there's no better place for me. Your feelings I find it's so hard to be left behind, so I'll run and you'll hide. We know better than to stay outside. You're cold, you're away. You said you should never stay, but there's no better place for me. Cause every now and then I fall a bit behind. Every time I stare into your eyes. Cause every now and then I fall a bit behind. Every time I stare into your eyes. Cause every now and then I fall a bit behind. Every time I stare into your eyes. Cause every now and then I fall a bit behind. Every time I stare into your eyes. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind. Cause every now and then I fall a bit behind
Terima kasih. Acara terakhir, doa. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Hidayat, mohon berkenan untuk memimpin doa. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Hidayat, dihaturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم حسن دعاءنا يا الله بأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سر العلا